rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita, melimpahkan kasih sayang tak berhingga kepada kita, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diringankan hisabnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, insyaallah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan hingga detik ini untuk berkehidupan, beriman, dan membuktikan keberimanan kita dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini diberkahi dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita tunaikan. Hadirin, tanpa terasa Jumat ini menjadi Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 tahun 1445 Hijrah. Bukan sekedar Jumatnya, boleh jadi juga akan mengantarkan kepada penanggalan terakhir di bulan ini yang akan mengantarkan kita kepada awal di hari baru, bulan baru, yaitu bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ada catatan menarik dari Al-Imam Al-Bukhari yang dicantumkan dalam kitab sahih beliau, nomor hadis 969, yang catatan ini tersambung pada riwayat hadis sahih dari sahabat utama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali beliau bersabda demikian, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ay min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qala aw qila ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan satu riwayat hadis pesan agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda satu kali, "Ma min ayyamin," tidak ditemukan perjalanan hari-hari, al-amalu salihu fihinna, saat amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallahi, naik status menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita menunaikan sholat di luar hari-hari itu, sholat kita benar secara rukun, ikhlas ditunaikan, maka berpeluang sholat kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala, bekal untuk dibawa pulang ke akhirat. Tapi belum tentu sholat kita dicintai oleh Allah. Membaca Al-Quran di luar hari-hari ini boleh jadi dengan keikhlasan mendapatkan peluang pahala. Satu hurufnya 10 kebaikan. Bila sholat ditunaikan sekali selesai 10, berjamaah dikalikan 27, bila datang ke masjid dapat lagi tambahan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, demikian seterusnya, itu setidaknya 500 tahun jaraknya. Bila ditunaikannya di luar hari-hari tadi, pahala untuk membaca Al-Quran setiap hurufnya 10. Bila berlatih dengan sungguh-sungguh dari yang tidak bisa mengucap terbata-bata, 2 kali lipat pahalanya, bisa 20 potensinya setiap huruf. Jangan dihitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Melimpah untuk bekal kita kembali pulang ke akhirat. Tapi spesial di hari-hari ini,
Berubah amalan itu bukan sekedar melahirkan pahala, tapi naik status menjadi bacaan Al-Quran yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda antara diterima dengan dicintai. Diterima, amal yang dikerjakan, artinya segala yang kita lakukan dari amal yang baik itu mendapat ridha Allah, yang dengan itu satu, ada keberkahan, ada pengaruh amal itu pada kepribadian kita saat di dunia, dan melahirkan pahala yang dibawa untuk ke akhirat. Misal, berkahnya sholat itu membuat perilaku kita lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu berkah, itu dunia. Jadi semakin kita melatih tangan kita dalam bertakbir, wajah kita tunduk, sampai kaki kita juga bersujud, dan taat pada ketentuan Allah, maka anggota tubuh yang dilatih dalam sholat ini, itu akan digunakan dalam perilaku kita berdasarkan bimbingan Allah. Dibimbing, ujung kepala sampai ujung kaki. Ada sifat ihsan, merasa kita dilihat perilaku kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat yang benar ditunaikan itu akan berpengaruh kepada seluruh bagian tubuh kita dan merubah tindakan bagian tubuh ini menjadi baik seketika. Tangan baik, kaki melangkah pada yang baik, mata melihat yang baik. Nah, itu berkah dunia. Akhiratnya, apa yang kita tunaikan selesai, dituliskan 10 kebaikan. Namanya hasanah. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kali perbuatan hasanah bernilai pahala, itu nilainya 10. Salat itu disebut dalam Al-Quran dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat-salat yang kita tunaikan itu disebut dengan hasanah. Diterima, ada berkah di dunia. Jadi salat bila banyak pun ditunaikan dengan sunnahnya, tidak merubah perilaku yang melakukan itu menjadi lebih baik, itu pertanda belum berkah salatnya. Walaupun gerakan-gerakannya benar, bacaan-bacaannya fasih, tapi tidak merubah pelakunya menjadi lebih baik, artinya belum berkah, belum benar sepenuhnya. Ada kekhusyuan yang hilang, ada pemahaman yang tidak nampak di dalamnya. Nah, dicintai itu konsekuensinya tambah itu. Tambah dari yang tadi, bukan sekedar berkah, bisa mempercepat terkabulnya doa. Ada kisah yang ditampilkan dalam Al-Quran yang mustahil pun menurut manusia, tapi dipandang butuh saat di dunia, itu Allah bisa kabulkan. Contoh, istrinya Nabi Zakaria itu divonis secara medis, secara klinis, tidak mungkin punya keturunan secara medis. Satu, mandul. Yang kedua, monopos. Secara klinis tidak mungkin, secara medis mustahil. Tapi Nabi Zakaria bermohon kepada Allah agar hadirnya keturunan yang mewarisi sifat dakwah beliau, sehingga risalah itu dakwahnya tetap berjalan. Dan dengan ketetapan Allah dikabulkan. Atas takdir Allah dikabulkan itu. Kapan saat dikabulkannya? Saat beliau menyampaikan doa itu dalam sholatnya. Itu ada di Al-Quran surah ketiga. Misalnya Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Syahidnya ayat 39-nya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Dijawab doa itu saat dalam menunaikan salat, dipanjatkan, salatnya belum selesai. Jadi ketika satu amalan dicintai oleh Allah, walaupun belum tuntas amalan itu dikerjakan, seketika itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Walaupun belum selesai. Nabi Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya. Baru selesai doanya. Seketika malaikat datang menyampaikan berita gembira, Allah mengabulkan doamu, akan memberikan anugerah keturunan, bahkan namanya diberikan oleh Allah, Yahya. Yahya. Disampaikan dalam sholat, sholatnya belum tuntas. Nah, kita pun menunaikan sholat. Dalam berdiri, dalam hadis qudsinya itu, ditunggu mau minta apa kita kepada Allah.
Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab dalam hadis qudsi, athna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, tadi yang pertama hamadani abdi, yang kedua idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi. Kalau hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sekarang apapun yang dia minta aku kabulkan. Nah, jadi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, amalannya bukan sekedar saat ia mengerjakan benar sesuai rukunnya, ikhlas ditunaikan, melahirkan pahala. Lebih daripada itu, doanya cepat dikabulkan. Yang kedua, cinta Allah itu seketika bisa melahirkan ampunan. Jadi ketika satu amalan menghadirkan cinta Allah, seketika itu amal dimaksud bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh pelakunya. Baca Al-Quran, sampai di bacaan taubat, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. An-Nisa ayat 17 itu misalnya. Lalu mengalir air mata kita, dibacakan di hari-hari itu seketika turun ampunan Allah menggugurkan dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Itulah cinta Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, salah satu korelasinya adalah pemberian ampunan tanpa batas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 misalnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba yang diberikan oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa yang kalian pernah kerjakan, maka cintanya turun berupa rahmat. Nah, ketika rahmat disebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 itu beririsan juga dengan ampunan dari dosa yang begitu banyak melimpah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, hai hamba-hambaku yang merasa banyak berbuat dosa dalam hidupnya dan berlebih dosanya terlampau banyak, jangan simpulkan tak ada ampunan. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku. Ketika rahmat diberikan dari cinta Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Seluruh dosa yang kau kerjakan, aku ampuni, kata Allah. Jadi ketika cinta diturunkan, ketika cinta dihadirkan, maka doa cepat dikabulkan, dosa diampuni, dan anugerah datang begitu berlimpah. Hari-hari itu tibanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah min hadzal ayyamil 'ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seorang sahabat mengkonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, bagaimana status jihad fi sabilillah? Apakah mengungguli juga 10 hari di awal Dzulhijjah ini? Semua amal saleh yang dikerjakan 10 awal Dzulhijjah ini, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, illa kecuali satu saja jenis jihad. Nah, jadi jihad ini ada banyak tingkatan. Ya, jihad orang tua, suami mencari nafkah demi istri, itu jihadnya. Istri merawat anak-anak, itu jihad. Dari mengandung, melahirkan, itu jihadnya. Ya. Guru mengajar pelajaran agama ikhlas supaya anaknya yang dia ajar itu dekat dengan Allah, itu jihad. Anak belajar, masuk sekolah di sini, belajar supaya kenal Allah, taat pada Allah, itu jihad. Bahkan turun ayatnya dalam suasana jihad. Quran surah 9 ayat 122. Saat banyak orang berjihad ke medan perang, medan militer, fisik, bela negara, bela bangsa, bela agama, saat yang bersamaan turun ayat yang mengklasifikasikan jihad itu pada 2 nilai yang setara. Jihad
yang dengan menggunakan fisik itu sama dengan jihad menggunakan pena. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak harus semua orang beriman pergi berjuang ke medan tempur semua, mengangkat senjata. Indonesia berada dalam ancaman, misal keluar resolusi jihad, keluar, kita bela itu dengan niat ibadah. Nah, itu bagian kewajiban dari agama kita. Bela bangsa, bela negara dengan niat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti pada negeri, mengabdi dengan niat ibadah kepada Allah. Itu bagian dari agama. Nah, saat hal itu kemudian terjadi, tidak semua keluar. Ada sebagian yang dia berjihad dengan penanya, dengan jurnalistiknya, dengan diplomasinya, dengan ilmunya. Sehingga ada keseimbangan antara di lapangan dengan nilai-nilai diplomatis. Nah, itu setara nilainya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada sebagian kelompok orang itu mendalami agamanya, mengkaji lagi, menanamkan spirit, sehingga ketika prajurit-prajurit berjuang di medan laga, ia mendidik masyarakat-masyarakat itu untuk siap juga berjuang dengan ilmu yang sama, dengan semangat yang serupa. Itu sama nilainya. Tapi yang ini yang tak bisa ditandingi adalah orang yang berjuang dengan hartanya, kharaja bimalihi wa nafsihi, dan dengan jiwanya, fisiknya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak membawa apapun kembali lagi dengan kedua hal tadi. Dia wafat syahid. Karena itu berbahagia bagi Anda yang mengenakan seragam kebesaran, seragam bela bangsa, bela negara, dan niatkan untuk ibadah. Ketika ada panggilan bertugas sesuai ajal, misalnya wafat, itu diniatkan ibadah, syahid statusnya. Statusnya syahid dan tinggi itu nilainya. Ya. Kita berbangga, ini pakaian tentara kita itu hijau-hijau. Di surat Al-Kahf itu ada disebutkan orang berpakaian hijau-hijau diberikan anugerah melimpah oleh Allah di surga. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Dia menggunakan pakaian hijau, diapresiasi dengan gelang-gelang emas, baju kehormatan, dan dipersilahkan menikmati hasil perjuangannya, tak ada lelah lagi, kesejahteraan bertambah, nikmat. Nah, itu diantara perjuangan. Nah, tidak ada tuntutan itu, maka Allah hadirkan semangat untuk meningkatkan amal saleh. Ramadan berlalu 30 hari. Setelah itu kadang kembali lagi ke asal mula. Mata melihat yang kurang baik lagi. Pikiran berpikir yang tidak baik lagi. Saat Ramadan tidak bertikai, setelah Ramadan saling bertikai. Sama muslim mencela, sama muslim menjatuhkan. Ya. Selesai Ramadan, korupsi marak lagi. Maka dihadirkan lagi untuk mengingatkan 10 hari. Seperti halnya orang-orang yang berhaji mendapatkan mabrur dari kata birrun, merubah menjadi lebih baik. Maka yang tidak berhaji diberikan kesempatan 10 hari berlatih beramal. Yang bila dikerjakan, amalan itu naik status dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu berpotensi doa cepat dikabulkan, dosa diampuni, perbuatan berubah jadi baik. Dan bila sudah baik, mudah bagi Allah menitipkan apapun yang bisa kita jadikan sebagai bekal ibadah. Kalau ilmu, cepat diberikan. Kalau harta, cepat didapatkan. Kalau kedudukan, tidak perlu diraih dengan sogokan. Kalau tenaga, dia melahirkan keberkahan untuk melakukan apapun yang bermanfaat dalam kehidupan. Itulah 4 poin yang bisa kita dapatkan. Dan sebagai penutup, bila ingin melakukan satu amalan dan mengumpulkan jenis-jenis kebaikan, amal saleh, maka diantaranya ada amalan berupa puasa. Puasa bisa dilakukan dari hari pertama, bisa berturut-turut sampai hari ke-9. Hari 1, hari kedua, hari ketiga, demikian sampai hari ke-9. Hari ke-10 itu sudah hari raya, haram hukumnya puasa. 11, 12, 13 hari tasyrik, haram hukumnya puasa. Itu hari bergembira karena kita telah merasakan perubahan dalam kehidupan, jadi lebih baik, lebih enak, lebih tenang. Kita makan sebagai rasa syukur kita pada Allah, diberikan kesempatan hidup, telah merasakan perbuatan hidup, dan kita memakan pertama kali makanan halal dari hasil pendekatan kita kepada Allah, berjuang selama 9 hari. Mendekat untuk jadi lebih dekat, lebih mudah dikabulkan doa, lebih mudah untuk ibadah. Bahasa Arabnya disebut dengan kurban. Maka kita berkorban dalam arti berusaha mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh kita. Maka siapa yang mampu berturut-turut boleh 1 sampai 9 hari.
Siapa yang ingin tanggal 1 puasa, tanggal 2 istirahat, tanggal 3 puasa, boleh. Ya, silahkan karena redaksinya memperbanyak. Yang belum pernah puasa, 1 pun bisa banyak. Kalau sulit menunaikan, maka setidaknya tunaikan tanggal 9-nya. Dikenal dengan puasa Arafah, yang di Mekah wukuf berhaji, yang tidak berhaji puasa. Sama-sama merenung, sama-sama istighfar, sama-sama mengoreksi diri. Itulah sebabnya puasa Arafah bisa menggugurkan dosa yang pernah dikerjakan setahun yang akan berlalu, telah berlalu, dan juga mencegah setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecilnya hilang, mencegah bukan berarti menjamin dosa setahun itu hilang, tidak. Mencegah kita berbuat dosa dari hasil perenungan dalam konteks kita ibadah di hari itu. Semoga kita diberi kekuatan untuk memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang akan kita songsong insya Allah. Bila tidak ada perubahan, esok hari akan kita masuki. Dan tahun ini bila tidak ada perubahan akan bersama-sama Idul Adhanya di Indonesia tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh jadi bersamaan dengan 17 Juni di hari Senin 2024 Masehi. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita, kenyamanan pada kita untuk beribadah, merubah diri kita supaya bisa menjadi hamba dan pribadi yang lebih baik, dimuliakan oleh Allah, dan kembali dalam keadaan yang dekat dan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الرحمن الرحيم أن ترحمنا بكمال رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين ونور حياتنا بنور القرآن يا رب العالمين واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة ونورا لنا في البرزخ وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم كرمنا في بداية ذي الحجة يا أرحم الراحمين ووفقنا بالعمل الصالح يا رب العالمين وكرمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ أمراءها يا أرحم الراحمين واهدهم صراطك المستقيم ليخفف حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين وحدنا يا الله وجنبنا من التفرقة. اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخواتنا في فلسطين. اللهم زد قوة المجاهدين في فلسطين واحفظ المسجد الأقصى وارزقنا الفرصة لنصلي في مسجد الأقصى قبل مماتنا يا أرحم الراحمين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.